Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faras dan IPM 2206013. Sekarang bersama kawan-kawan sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa pengelasan pada kapal yang akan kami bahas. Berikut untuk tugas yang diberikan pada kami adalah penyambungan dari sambungan plat geladak, pembujur geladak dengan lutut atau bracket pada geladak. Dengan ketentuan simbol seperti berikut, kami akan menggunakan jenis pengelasan FCAW atau Flux Core Arc Welding, yang dimana pada bagian satu atau bagian atasnya akan kami menggunakan fillet welding dan pada bagian samping akan menggunakan butt weldingnya. Next. Lalu untuk material base metalnya, yang dimana kami akan memilih base metal baja DH36. Pembeli ini didasarkan pada keunggulan yang dimiliki oleh baja DH36, yang dimana baja DH36 ini termasuk dalam kategori baja paduan rendah dengan kekuatan tinggi atau high strength alloy steel, yang dimana untuk posisi pengelasan yang kami gunakan berdasarkan standar American Welding Society adalah posisi pengelasan 2F dan 3F, yang dimana secara penjelasan sebelumnya yang 2F itu pada bagian atas dan 3F pada bagian vertikal atau bagian bawahnya, yang dimana demi kemudahan posisi pengelasan dilakukan secara horizontal dan vertikal. Next. Untuk jenis pengelasannya sendiri dalam konstruksi kapal yang sering melibatkan material tebal dan struktur yang kuat, pengelasan Flux Core Arc Welding atau FCAW merupakan sebuah keputusan yang tepat. Kelebihan dari FCAW ini diantara lain adalah yang pertama efisiensi tinggi, di mana memiliki laju disposisi material yang cepat dibanding metode lainnya. Kemudian adalah fleksibilitas material yang bisa digunakan untuk berbagai material, kemudian kemampuan untuk mengelas dalam berbagai posisi, tahan terhadap angin dan cuaca, di mana efektif untuk digunakan di luar ruangan, kemudian penetrasinya lebih baik dibandingkan metode lain. Hal ini memberikan keuntungan untuk pengelasan plat-plat dengan tebal yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya produksi. Tipe mesin yang kita gunakan untuk pengelasan ini adalah Lincoln Electric Power Wave C300 dengan voltage 220 atau 440 volt dengan kisaran 5 hingga 350 ampere dengan kecepatan umparan kawat 50 hingga 500 inci per menit yang bisa disetting melalui dari mesin itu sendiri. Kemudian metal pengisi dan bahan lainnya, untuk bahan pengisinya kita menggunakan Flux E71T untuk baja yang menyediakan sifat mekanik dan resistensi terhadap retak. Kemudian untuk gas pelindungnya kita menggunakan campuran argon dan CO2, di mana argon 75% dan CO2 25%. Untuk metode fabrikasi dan perlakuan panas, eh, pemanasan awal diaplikasikan sebesar 100 hingga 150 derajat Celcius untuk baja untuk mencegah retakan dan induksi hidrogen. Kemudian untuk meredakan tegangan sisa, PWHT akan dilaksanakan sekitar 620 derajat Celcius, terutama pada baja kekuatan tinggi. Selanjutnya kita menggunakan metode pengujian yaitu non-destructive test. Tipe NDT itu pengujian radiografi atau RT dan pengujian ultrasonik atau UT yang harus dilakukan. RT dapat mendeteksi cacat bawah permukaan seperti retak dan rongga. Sementara UT akan membantu mengkonfirmasi integritas pengelasan di seluruh kedalamannya. Untuk prosedurnya, melakukan RT mengikuti standar ASTM khusus untuk sambungan pengelasan dalam pembuatan kapal. Sementara UT harus dilakukan menggunakan teknik array bertahap untuk menyediakan pencitraan terperinci dalam pengelasan. Selanjutnya ada keselamatan kerja jika kita melakukan pengelasan. Yang pertama itu keselamatan listrik.
Kita harus memastikan semua peralatan pengelasan di ground dengan benar dan bekerja dilengkapi dengan sarung tangan dan sepatu terisolasi. Yang kedua, harus menjaga keamanan dari api dan bakar. Karena FCAW dapat menghasilkan percikan yang signifikan, gunakanlah terpal tahan api dan pastikan tidak ada bahan mudah terbakar di sekitar area pengelasan. Yang ketiga ada ekstraksi asap, yaitu gunakan penyedot asap portable untuk menangkap asap pengelasan lalu langsung di sumbernya. Pastikan ventilasi yang cukup di tempat kerja. Yang terakhir ada perlengkapan proteksi pribadi atau PPE. Pelindung penuh dengan pakaian tahan api, helm pengelasan auto gelap, dan respirator jika bekerja di ruang terbatas. Next, selanjutnya prosedur pengelasan WPS. Seperti di gambar di sini, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah spesifikasi material komposisi material dasar yang terperinci. Yang kedua, spesifikasi pengisi tipe kawat inti flux yang digunakan termasuk merek dan material. Yang ketiga, pengaturan ampere, voltase, kecepatan perjalanan, dan input panas, nilai spesifik berdasarkan ketebalan material dan tipe sambungan. Yang keempat, teknik. Teknik manik lurus atau anyaman, kebutuhan pembersihan antar lapis ataupun sesuai pengelasan. Yang kelima, suhu pemanasan awal dan interfas seperti yang ditentukan berdasarkan analisis material. Estimasi biaya proses welding FCAW. Seperti di PPT ini, biaya material kawat las ataupun disebut wire, harga kawat las Rp 50 per kilogram. Yang kedua, konsumsi kawat las seperti 0,3 kg per meter. Yang ketiga, efisiensi deposisi 85%. Rumus biaya kawat las, panjang las kali berat atau kawat deposisi per efisiensi deposisi X kali harga ataupun kilo. Seperti perhitungan biaya kawat 10 kali 0,3 per 0,85 kali 50.000 sama dengan Rp 176.471. Yang kedua itu B, gas pelindung yang disebut dengan shielding gas. Yang pertama, harga gas Rp 10.000 per liter. Yang kedua, flow rate 15 liter per menit. Yang ketiga, waktu pengelasan 60 menit. Rumus biaya gas ataupun flow rate kali waktu las kali harga per liter. Perhitungannya biaya gas sama dengan 5 kali 60 kali 10 sama dengan 9.000. Selanjutnya, kita akan mencari biaya tenaga kerja atau labor cost, di mana waktu pengelasan ini dibutuhkan 60 menit dengan upah tenaga kerja 30.000 per jam. Lalu dengan rumus, biaya tenaga kerja sama dengan waktu las total menit dibagi 60 kali upah jam. Perhitungannya dengan biaya tenaga kerja sama dengan 60 dibagi 60 kali 30.000 sama dengan 30.000. Lalu yang kedua ada biaya mesin dan peralatan, di mana daya mesin ini yaitu 3 kW dengan tarif listrik 2.000 per kilowatt hour. Lalu waktu penggunaan mesin ini 1 jam. Rumus yang kita gunakan adalah daya mesin dikali jam kerja dikali tarif listrik. Perhitungannya, biaya mesin sama dengan 3 kW dikali 1 dikali 2.000 kilowatt hour sama dengan 6.000. Jadi total biaya yang dapat kita simpulkan dengan rumus biaya kawat las ditambah biaya gas, tambah biaya tenaga kerja, dan ditambah biaya mesin. Di mana total dari biaya itu adalah 221.471. Next. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kami simpulkan adalah
Pengelasan dengan metode FCAW dan material baja DH36 menghasilkan sambungan berkualitas tinggi yang mendukung kekuatan dan daya tahan struktur kapal, terutama pada material yang tebal. Dengan standar pengelasan 2F dan 3F, serta PWHT, serta pengujian RT dan UT, dapat memastikan sambungan pada las tidak cacat dan sesuai dengan standar internasional. Metode FCAW ini juga efisien dalam material dan waktu kerja dengan total biaya yang sudah kita hitung 221.471 sehingga menjadikannya solusi ekonomis untuk industri perkapalan. Selanjutnya, prosedur keselamatan seperti penggunaan PPE dan pengelolaan risiko memastikan pengelasan berjalan dengan aman dan efisien. Lalu ada kombinasi material, metode, dan prosedur yang tepat menghasilkan sambungan las yang andal dan memenuhi kebutuhan industri perkapalan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang analisis las pada kekuatan kapal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.